Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, menolak keputusan Polda Jawa Barat Jabar yang menghapuskan dua pelaku di daftar pencarian orang di PO, yaitu Andi dan Dani. Ia juga menyoroti penetapan Pagi Setiawan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 29 Mei 2024. Awalnya, Hotman mengungkapkan putusan dari Pengadilan Negeri PN Cirebon telah menetapkan masih ada 3 DPO yang harus ditangkap oleh kepolisian. Dia menegaskan, putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat atau inkrah. Hotman lantas mempertanyakan ketetapan mana yang harus dijadikan rujukan. Lebih lanjut menurutnya, masih ada keraguan-raguan apakah Peggy merupakan pelaku yang masuk DPO kepolisian. Menurutnya, apabila masih ada keraguan-raguan, seharusnya penetapan tersangka terhadap Peggy tak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelaku. Jadi semua apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Kata orang kerasukan mana bisa jadi saksi. Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance. Jadi itu bukan bukti. Kalau kita tahu dari ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan? Kalau Mbak bagaimana? Yakin nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Tapi dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai. Memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Benar nggak sih kalau pelakunya memang ada? Apa? Benar nggak sih ada itu? Maksudnya ada orang tua di belakangnya, di kuasa pejabat, yang Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Pak, buat clear Bang, ini maksudnya cuma dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini, maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy sudah terlibat Bang? Maksudnya penjelasan untuk seperti apa Bang? oh tidak, pelakunya lupa. Jadi gini, saya dasar untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan noise belum orang itu. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Ya, Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebut aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diurangkan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui.
Jadi ini benar-benar intinya berlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana Bang, siapa-siapa aja? Bang Hotman. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Bang Hotman, Bang, izin Bang, dari preskon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Hotman gimana Bang terkait barang bukti sepeda motor itu, motor smash? Itu dari siapa saya? Polisi Pak, waktu Polda Jabar. Kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016 Tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya udah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan nggak, barang bukti kamu sudah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Jadi Apa? kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya. dan motornya diambil di bawah polisi. Terus sudah diakui sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-raguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka bisa ditangkap siapa pelakunya DPO ini termasuk Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demikian juga berdasarkan pengadilan yang mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO, bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk bertanya, berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan lagi? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadapi. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.